Mam, aku mau nanya soal gimana sih perasaan hatimu sebagai orang tua. Kemarin dihantam hujan, belum lagi Virgon kemarin sempat ada masalah narkoba lah, terus sekarang berkarya lagi, tiba-tiba ada masalah ini lagi. Kali ini masalahnya cukup berat karena menyangkut cucu. Ya betul. Seperti apa sih? Ya kalian lihatlah, kadang sehat, kadang enggak, ya kan? Kadang ya begitulah ininya, namanya gelombang hidup. Apa yang harus kita ini dalam gelombang hidup ini? Ya menyikapinya aja dengan baik dan benar, ya kan? Kalau nggak bisa tenang, ditenang-tenangin, gitu. Tapi ada titik ini nggak sih, titik rasa ya apalagi sih, kenapa harus cucu sih? Karena kalau udah menyangkut cucu pasti kan lebih ke psikis, pasti kan kepikirannya panjang kan. Betul. Kalian lihat kan saya kemarin juga kan sampai tepar kan saya kan. Saking berpikirnya saya tepar. Ya kan? Kenapa? Ya kan? Kok nggak kelar-kelar sih hidup saya ini loh? Belum lagi mikirin cucu kan. Itulah yang paling berat. Karena tapi kan ini ada titik terang ya. Kalau Virgon sendiri kemarin dibantah tidak menyebarkan video yang 2 jam milik Inara itu ke Mawa. Ada kelegaan juga nggak sih, Mam? Dari awal saya udah tahu bukan dia. Dari awal anaknya diambil, begitu nongol tuh berita, langsung kan dia bilang, karena kamu kan lagi kayak begini, jadi aku ambil dulu anak-anak, aku singkirin dulu. Dari awal udah tahu bahwa bukan dia yang ini. Karena teman-teman dia pada telepon, itu kenapa sih anu? Gitu. Ada apa? Aku aja gitu diteleponin temen. Itu kenapa sih anu? Si anu kenapa? Aku sih, apa gitu anak aku sampai begini nih? Gitu. Kenapa ini? Gitu. Berarti kaget juga ya, Mam? Ya kaget lah, giling. Aduh, gimana sih? Ada 3 orang di sana yang disuruh dijaga-jaga perasaannya nih, yang dijaga-jaga kalimat untuk berbicara sama mereka. Jangan sampai gue dibully. Tapi gini Mam, dari awal kan kami kan udah bilang bahwa bukan Virgon gitu kan. Iya. Tapi kan semua tertuju sama Virgon karena satu ada WhatsApp ke Inara, terus Virgon punya akses. Nah, kalau tudingan ini sekarang kan terbantahkan gitu. Tetap tapi arahnya ke rumah itu, Mam. Disinyalir bahwa orang rumah tersebut. Itu ya, gue kasih tahu ya. Yang datang tanpa pamit itu kan haknya anak-anak. Jadi bapaknya juga bebas keluar masuk di sana, melihat ada apa sih anak-anakku, baju seragamnya, apanya, ya kan? Yang apa istilahnya? Dia tudingkan ke sana illegal access. Yang masuk ke rumah itu yang illegal access. Hello. Iya betul. Nah, lu bukan harus di situ. Taruhlah lu juga sama itu, lu cari dah di luar sana. Di mobil kayak lu sana, di pinggir-pinggir laut sana. Gitu. Kan anak-anak ketika nggak ngeliat mamanya 2 jam aja pasti nyari. Pasti nyari. Mamanya tahu dia di atas, dia lihat. Nah, terus gimana? Itu loh yang saya sesali juga itu. Kalau yang lain-lainnya tuh bodo amat lah, mau terbang ke langit ke-7, mau ngapain terserah. Gitu aja. Tapi gini, kalau sekali lagi yang harus dijaga sekarang di sini anak-anak, karena mentalnya sama psikisnya. Iya. Sepanjang sama Feby sekarang, sama Mei juga gitu. Ada gak melihat perubahan yang kurang baik lah anak-anak semenjak sama Inara sendiri? Saya belum ketemu sama anak, saya hanya by phone. Dikarenakan saya juga belum siap untuk jawaban mau bicara apa. Saya nggak mau kesalahan untuk memberikan statement sama namanya anak-anak, harus kalimatnya bahasa anak-anak, ya kan? Bukan kayak kita bisa berasumsi, ya kan? Sebenarnya kotor tapi nggak kotor, kalimat itu nggak kotor tapi artinya kotor. Kita bisa berasumsi seperti itu. Tapi sampai kan Mami pasti komunikasi dong sama Feby kan, pasti kan. Gimana sih anak-anak secara mentalnya, pernah nggak Kak Feby ngajak untuk tanya gimana perasaan? Belum, dia belum
belum ini dia. Belum ada sampai ke sana. Masih itu aja ya, berjalan aja ya. Iya. Sekolah dianterin, dijaga-jagain biar jangan ada yang ngomong. Menjaganya seperti itu pasti gini. Kalau Lala kan sudah cukup besar ya, dia mungkin bisa akses gadget segala macam. Paling ya bapaknya mungkin udah ngomong kali, tolong ya, mungkin bapaknya kasih ke gurunya mungkin bilang kan gitu. Kita kan nggak tahu ya, karena Virgon kan aktif juga ke sekolah. Mungkin bapaknya ngomong, didinya ngomong, tolong ya please jaga dulu anak-anak saya, jangan berkalimat yang nggak baik, ya kan, karena berdampak sangat-sangat ini terhadap anak-anak. Udah pasti begitu. Maaf nih, ada yang bilang bahwa ungkapan hati mami ini sebetulnya kalau kita lihat kan memang ungkapan hati seorang ibu sama seorang oma. Tapi di luar sana pada bilang, yang terpendam selama ini keluar juga, meledak juga. Atas dulu kan bagaimana satu Indonesia itu menghujat Virgon. Dan sekarang seperti berbalik faktanya seperti itu. Saya emang gak heran, kan sudah bilang berjalannya waktu kalian akan tahu. Kan udah saya bilang dulu, ya kan? Saya ini duduk, kamu 5 kali lagi, kamu gak akan dapat mertua kayak saya baiknya. Kan saya udah ngomong begitu. Kan orang-orang semua, wah, udah cantik baik tuh makan tuh. Sampai saya kalau on di live gitu, ayo siapa-siapa aja yang kemarin menghina mami, iniin mami ini, mami aku juga minta maaf ya mami, aku juga takut dosa. Ya mami udah maafin. Itu yang nonton bisa 1.200, 2.000, ya kan? Itu antrian. Maafin aku ya mami, aku dulu menghujat mami. Maafin aku. Iya, kalian semua udah kemaafkan ya anak-anakku. Aku kan lega. Mereka juga kan nggak nyimpen di hatinya. Ya, aku memberi pengampunan sama mereka, yang di atas nanti yang aku tuntut, ya kan gitu. Aku kan udah memberi pengampunan, udah beri maaf kan gitu. Berarti mami sangat mengenal karakter IR ini ya, Mam, sehingga mami bisa berucap bahwa we'll see that aja nanti. Dengar ya, waktu Virgon belum nikah aja, saya ngomong sama Virgon, nah bukan itu yang jadi istrimu. Nanti anakmu 3, kamu pasti bercerai. Boleh tanya sama Virgon. Kata adik-adik saya gini, Kak nggak boleh berbuat Kak, karena kakak orang tua, nanti terjadi beneran. Bukan, memang itu naluri saya bilang. Sekenceng itu, Mam. Kenapa ngeliat sosoknya, ngeliat sikapnya, ucapannya, perlakuan ke mami, apa yang bikin? Ada banyak hal yang buat penilaian untuk saya. Berarti yang tersebar di media sosial yang waktu di acara musik itu Virgon tiba-tiba muncul IR, itu statement itu mami nggak pernah ngomong gitu. Kalau Virgon tidak akan pernah mendapatkan istri yang baik nanti. Nggak pernah saya ngomong kayak gitu. Saya cuma ngomong, nanti di saat anakmu 3, kamu pasti cerai. Waktu anaknya 2 aja udah bercerai kan. Jadi bukannya, saya bukan mau sujon, enggak ya. Orang tua itu kan darahku yang ngalir ke dia itu. Ya, orang tua. Kalau kita bicara pasti didengar. Apalagi kita orang tua cuma bisanya memberi nasihat. Mereka juga udah bapak-bapak, udah ibu-ibu kan, gitu. Berarti kalimat itu sudah mengucapkan dulu sebelum nikah ya? Jauh sebelum nikah ya? Oke, saat kejadian dan perkara seperti ini, ada say sorry gak dari Virgon bahwa harusnya aku mendengar apa kata mami? Dia mah nggak usah diomongin kayak gitu, juga dari lagu-lagunya kita udah tahu bahwa dia kayak sekuat hatimu apa sudah tahu kan kalian kan. Membalik yang ke video tadi, mungkin mami tahu nggak sih dibalik siapa yang memberikan itu ke Mawar? Saya nggak bisa pastiin ya. Maaf, saya nggak bisa pastiin. Biar bagaimana, aku nggak mau sujon sama orang. Tapi kan kalian tahu ya, abangnya ibu itu 2 polisi. Ya, lihat adiknya seperti itu, apa
darahnya nggak panas. Sorry, saya bukan menuduh, enggak. Saya angkat topi dengan istrinya itu, ya kan? Dia dapat dulu semuanya, bukti apa segala macam, baru dia gitu. Luar biasa loh tuh, nahan emosi kayak gitu. Jangan kan gitu, pacar kita aja kita lihat jalan sama cewek, anjay, terus saya besok ya kan. Rapi ya. Berarti Kuat gitu, ngerti gak? berarti memang sebenarnya tanpa Virgon pun Mawani udah menyelidiki ya, Mam? Sepertinya seperti itu. Karena kalimat dia katanya mau apa? Katanya mau poligami, itu mungkin langsung dia nalar, dia di sini yang dia sekarang sedang jalan sama si ini, ada urusan ini anu gitu-gitulah kira-kira. Dan berubah mungkin sifat dari laki-laki ini, akhirnya si Mawa mencurigai ya, Mam? Ya, bisa jadi. Kita bicara umum aja lah, nggak usah bicara fokus ke itu. Kalau kita juga kayak gitu kejadiannya kan ini, ya kan? Tapi berarti bukan orang di dalam rumah, apa asisten rumah tangga atau itu bukan ya, Mam? CCTV, panggil aja orang CCTV-nya. Kalau saya punya, kayak saya polisi, maaf Pak polisi, maaf. Saya bukan mau bilang ini. Ini saya menurut saya punya logika. Ya. Kalau saya seorang polisi, ya kan? Saya lagi menyelidiki sesuatu. Saya panggil aja sini. Ini pakai ini. Gimana cara ininya? Nggak bisa. Saya juga bukan menuduh orang CCTV, tapi itulah. Tapi sekarang yang lo mau tuntut apa? Bukti itu lo bilang kan nggak dia ecer-ecer. Emang dia ecer-ecer semua orang ngelihat? Enggak, tetapi ini untuk apa? Barang bukti. Barbuk. Enggak akan mungkin keluar itu, enggak mungkin, ya kan? Mam, sorry deh. Di rumah itu memang setiap sudut memang ada CCTV ya? Ada CCTV-nya. Di lantainya kan tadi lantai 3. Lantai 3 ini dalam studio. Studio, bekas studionya Virgon. Bekas studio itu. Nggak ada pintu. Jadi horden, tangga besi gini, ngeliut gini, terus di sini ada besinya untuk pegangan. Begitu buka ya udah. Oke, Studio. Dan IN tuh tahu dong ada CCTV di situ. Ada tahu. Nah itulah kalau Tuhan mau memperlihatkan, dia lupa kali kan kita nggak tahu. Saya bukan mau sujon enggak, ya kan? Saya kalau mau bandit belajar bandit yang benar kan gitu. Gitu sih. Kalau mau baik benar. Berarti lantai 3 itu tidak ada pintu ya? Dan ada horden di mana anak-anak itu sebenarnya Bisa lalu lalang ya? lalu lalang. bisa ke atas. Iya bisa. Dalam artian gini, itu bukan ruang kerja ya, yang dimana Ruang kerja dia bikin sekarang ada baju-bajunya dia. Enggak, tapi maksudnya tidak Ada piano bekas Virgon kan Lala Main. piano. Maksudnya tidak privasi, ada pintu yang bisa dikunci gitu. Memang ya? nggak ada kunci, nggak ada pintu. Jadi siapapun bisa sebenarnya Bisa. aksesnya ke sana. Kenapa nggak berpikir panjang ini? Menurut Mami gimana? Kenapa nggak berpikir panjang? Kenapa di sini? Kayak saya udah bilang, ya kan, kalau Tuhan berkehendak mau memperlihatkan, semua kita bisa dibikin lupa, gitu loh. Ya itulah dengan segala konsekuensinya, udah itu aja. Wah, ini Mami punya banyak satu ya? Aku kemarin nonton dia, aku aja kasihan, aku nangis aku. Ya ampun, sampai begitu. Bukan apa namanya? Yang ada bukan lagi apa namanya? Dendam. Kok kamu tuh target hidup kamu tuh mau high class tapi kamu nggak mampu sebenarnya, ngerti ya? Ya kan? Gimana pun Mami masih ada rasa empatinya Udah ke pastilah anaknya di situ emang ini. Kan gitu. Tapi di doa terbaik ya sih Mam, apapun yang sudah itu, Mami kan seorang ibu ngelihat dia tuh kemarin juga tertunduk, bingung, malu. Iya gitu. Aku juga nggak bisa ngomong apa-apa. Ya mudah-mudahan ya Tuhan bukakan pintu maaf. Terus kemudian orang-orang bisa memaafkan. Ya yang selama ini sebenarnya dia sih gede kepala karena banyak yang ini ya. Wah cantik luar biasa ini. Lupa pegangan. cuma ke atas ya. Akhirnya jatuh kan gitu. Makanya kalau orang-orang ini, oh Mami cantik, semua kita cantik perempuan.
Mami juga nggak mau. Karena kalian kemarin ada salah, terus kemudian oh ya mami cantik. Tapi kalau kalian bilang mami cantik hati, ya. Mom, tapi kalau soal ditipu atau diiming-imingin dengan status dia yang duda atau single, gimana sih Mom? Maksudnya kan sekarang medsos juga udah itu ya. Nah, itu jawabnya. Itu jawabnya. Ya kan? Masa sih? Makanya kalau di dunia persilatan itu ada istilah kita siap ditipu atau siap menipu. Nah, siapa yang duluan? Tapi logis nggak sih Mom? Akhirnya beralasan ketipu. I don't know. Aku nggak mau komen hal yang kayak gitu. Biar aja dia selesaikan. Aku cuma berdoa biar selesai dengan baik, ya kan? Anak-anak ini nggak dibully di luar, ya kan? Di kemudian hari, yuk berdasarkan kesalahan yang kamu buat ini, hendaknya 50 kali lipat lebih dewasa. Ini kamu grow up, naik tingkat kamu. Dikasih seperti ini, gitu loh. Ya kan nggak juga semua orang. Aku kemarin bikin lagu rohani, judulnya Tuhan kasih apa namanya nih, istilahnya itu nggak melebihi kekuatan kita. Karena Tuhan sudah kasih kita kuat, makanya Dia kasih permasalahan sama kita yang bisa kita emban. Jadi kenyataan. Lagu rohani saya itu. Jadi apa yang saya rasakan sekarang ini, makanya saya bilang, perkataan adalah doa. Mam, mungkin setelah ini juga ada titik terang untuk Virgon sendiri, namanya tidak lagi dibawa-bawa lagi terkait illegal access ini. Mungkin ada yang Mami mau sampaikan untuk semua pihak yang berkaitan dengan kasus ini, Mam? Ya, saya sih cuma bilang, kita sebagai orang tua, ya, walaupun mungkin anak kita bilang, jangan pernah jenuh untuk berkalimat yang baik. Kenapa? Nggak akan pernah sia-sia kembali itu kalimat. Mungkin hari ini dia nggak ingat, besok dia akan ingat. Ngomong. Hari ini kita ngomong, ya kamu ini gini, ngomong lagi. Kamu itu nggak boleh seperti ini, begini. Dia nggak mau denger lagi, ngomong lagi. Itu nggak akan pernah sia-sia kembali. Yang mau disampaikan Mam terakhir mungkin buat IR sendiri. Ya. Jernih ya berpikir, terus kemudian jangan rembet sana rembet sini lagi, kasihan anak-anak, ya. Nggak ada salahnya minta maaf. Salah atau tidak, ya orang akan lihat covernya udah salah. Jadi mohon, nggak jadi masalah. Kamu jangan ini minta maaf, maafin saya ya pemirsa. Semua, mungkin saya hilaf, mungkin saya begini. Itu akan lebih, memberi kesejukan sama orang banyak, sama yang bersangkutan, yang merasa terkena dampak, dan segala macam. Memang orang tuanya si perempuan itu nggak terkena dampak. Ya, orang tua si laki-laki sono nggak terkena dampak. Saya nggak terkena dampak, anak-anakku nggak, cucu-cucuku sama banyak yang berdampak kan gitu. Nah itu, jadi harus kamu close itu semua. Tinggal minta maaf doang kok. Ketika kan ini ngomongin maaf ya Mam, berarti kan butuh keluasan hati, Kelegaan hati. berani mengakui. Ya. Tapi ini kan memang dia minta maaf Mam, tapi tidak tertuju sama orang, hanya kepada semua pihak. Mama lihat gak sih masih ada nilai masih ada keegoan, keangkuhan, kesombongan ketika dia tidak minta maaf sama orang itu langsung. Karena tadi dia minta maaf sama semua pihak, udah bikin gaduh. Nah, aku nggak tahu juga lah, ya mungkin gengsi kali ya, mungkin ya masih ada nilai-nilai gengsinya itu masih kuat. Nggak mau disalahin mungkin ya gitu. Terakhir Mam, masih ada akses untuk anak-anak ketemu ibu yang Oh ya pasti dong boleh, tapi tidak dalam waktu dekat ini? nggak tahu, saya tanya aja sama bapaknya, karena bukan ininya saya, bapaknya aja ditanya.
Tahu kan bapaknya?